Halo teman-teman semua, pada kali ini kami dari kelompok 8 jurusan akuntansi untuk mata kuliah akuntansi forensik semester 6 akan membahas tentang akuntansi forensik dan fraud. Sebelumnya, izinkan kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Rikenani Harjanto dengan NIM 2019-12039 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama lengkap saya Blasius Arifin Friadi, NIM 2019-12012, jurusan akuntansi. Nama saya Ferdianus Gedo, NIM 2019-12016, jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Lorena Aryani Ambus, NIM 2019-12026, jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Feli Johan Alexandra dengan NIM 2019-12047 dari jurusan akuntansi. Baiklah, perkenalan sudah selesai. Namun, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang akuntansi forensik dan fraud, kita membahas dulu tentang Universitas Katolik Widya Karya dulu ya teman-teman, biar kalian yang mengikuti kami bisa join untuk menjadi mahasiswa dan mahasiswi di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Universitas Katolik Widya Karya Malang adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Malang, Jawa Timur, dan di bawah pengelolaan Keuskupan Malang. Universitas Katolik Widya Karya Malang didirikan pada tahun 1982 dan beralamat di Jalan Bondowoso nomor 2 Kota Malang. Visi dari Universitas Katolik Widya Karya Malang menjadi komunitas akademik berkualitas yang menerapkan IPTEX dalam karya yang dijiwai nilai-nilai Pancasila dalam terang iman Katolik. Ada berbagai fakultas loh teman-teman di dalam universitas ini, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Fakultas Hukum, dan Fakultas Pertanian. Yang tentu saja setiap fakultas pasti memiliki dosen-dosen yang hebat dan ahli dalam bidangnya. Kelebihan dalam Universitas Widya Karya ini juga tentunya universitas ini sudah terakreditasi B. Tersedia berbagai macam beasiswa, biaya kuliah yang terjangkau, tersedia berbagai macam unit kegiatan mahasiswa atau UKM, lokasi yang strategis, dan kalian juga bisa menjalin banyak relasi dengan teman-teman dari berbagai macam kota. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Yuk gabung bersama kami di Universitas Widya Karya Malang. Gimana? Kalian sudah tahu kan Universitas Katolik Widya Karya Malang itu apa? Jadi, kami tunggu ya kehadiran kalian untuk gabung bersama kami di Universitas Katolik Widya Karya Malang. Sekarang, mari kita membahas tentang akuntansi forensik dan fraud. Pengertian akuntansi forensik. Akuntansi forensik adalah penerapan disiplin ilmu akuntansi dalam arti luas, termasuk auditing pada masalah hukum, untuk penyelesaian hukum di dalam dan di luar pengadilan, di sektor publik maupun privat. Pengertian forensik dalam profesi akuntan berkaitan dengan keterkaitan dan penerapan fakta keuangan dengan permasalahan hukum. Akuntansi forensik berisi audit atas catatan akuntansi untuk mencari bukti penipuan atau kecurangan dan pemalsuan. Dalam akuntansi forensik ada segitiga akuntansi forensik. Pada titik awal segitiga akuntansi forensik, yaitu ada kerugian, dan pada titik kedua ada kegiatan melawan hukum yang bisa menimbulkan tuntutan karena mengalami kerugian. Selanjutnya di titik ketiga adalah hubungan kausalitas atau yang berkaitan dengan kerugian dan kegiatan melawan hukum. Segitiga akuntansi forensik menjelaskan bahwa antara ilmu akuntansi, hukum, dan auditing memiliki peran dalam sebuah pemecahan masalah hukum. Apa bedanya akuntansi dan audit? Akuntansi berkaitan dengan pengumpulan data keuangan yang sistematis dengan tujuan untuk menganalisa dan menginterpretasikan masalah keuangan yang sifatnya kompleks. Sedangkan audit fokus pada penentuan apakah laporan keuangan yang disajikan itu wajar tanpa ada kesalahan.
Akuntansi forensik bisa dilakukan apabila auditor curiga ada penyimpangan dan kesengajaan salah saji dalam laporan keuangan. Ruang lingkup akuntansi forensik. Akuntansi ini dapat digunakan dalam dua sektor, yaitu sektor publik dan privat. Kedua sektor ini menyebabkan kerugian. Pada sektor publik, kerugiannya menyangkut keuangan negara, sedangkan pada sektor privat terjadi karena ada pelanggaran perjanjian. Sektor publik dan sektor privat memiliki perbedaan yang mendasar. Pertama, struktur organisasi di sektor publik bersifat tidak fleksibel. Sebaliknya, sektor privat dituntut untuk fleksibel agar tidak tertinggal dari kompetitornya. Perbedaan kedua terkait dengan pengelolaan anggaran. Pada sektor publik, penyediaan barang dan jasa merupakan tanggungan dari pemberi jasa, yaitu pemerintah. Pola pemikiran di sektor publik adalah bagaimana menghabiskan anggaran. Sementara itu, sektor privat merupakan organisasi profit yang mendasari keberhasilannya dari seberapa besar keuntungan yang masuk dalam kurun waktu tertentu. Tugas akuntansi forensik. Secara umum, tugas seorang akuntansi forensik dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, jasa penyelidikan. Jasa penyelidikan mengarahkan pemeriksa penipuan atau auditor penipuan yang mana mereka menguasai pengetahuan tentang akuntansi mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penipuan dan misinterpretasi. Yang kedua, jasa litigasi. Jasa litigasi mempresentasikan kesaksian dari seorang pemeriksa penipuan dan jasa-jasa akuntansi forensik yang ditawarkan untuk memecahkan isu-isu valuasi seperti yang dialami dalam kasus perceraian. Sehingga tim audit harus menjalani pelatihan dan diberitahu tentang pentingnya prosedur akuntansi forensik di dalam praktik audit dan kebutuhan akan adanya spesialis forensik untuk membantu memecahkan masalah. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia. Akuntansi forensik mulai digunakan di Indonesia setelah terjadi krisis keuangan pada tahun 1997. Hingga saat ini, pendekatan akuntansi forensik banyak digunakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Bank Dunia, dan kantor-kantor akuntan publik di Indonesia. Perkembangan akuntansi forensik di Indonesia cukup maju. Namun jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, maka Indonesia masih dibilang tertinggal. Australia saat ini sedang menyusun standar akuntansi forensik, sementara Kanada dan Amerika Serikat sudah memiliki standar yang baku. Sedangkan Indonesia sama sekali belum memiliki standar yang memadai. Sejauh ini, belum banyak kasus-kasus korupsi yang terkuak berkat kemampuan akuntan forensik. Namun, akuntansi forensik merupakan suatu pengembangan disiplin ilmu akuntansi yang masih tergolong muda dan memiliki prospek yang sangat bagus dalam pemecahan tindakan pidana korupsi di Indonesia. Keahlian akuntansi forensik. James menggunakan 9 item kompetensi keahlian akuntansi forensik yang digunakan dalam penilaian perbedaan persepsi dari pihak akademisi akuntansi, praktisi akuntansi, dan pengguna jasa akuntansi forensik. Keahlian yang penting bagi seorang akuntansi forensik adalah: yang pertama, analisis deduktif. Adalah kemampuan untuk menganalisis kejanggalan yang terjadi dalam laporan keuangan, yakni kejadian yang tidak sesuai dengan kondisi yang wajar. Kedua, pemikiran yang kritis adalah kemampuan untuk membedakan antara opini dan fakta. Ketiga, pemecahan masalah yang tidak terstruktur adalah kemampuan untuk melakukan pendekatan terhadap masing-masing situasi, atau khususnya situasi yang tidak wajar, atau melalui pendekatan yang tidak terstruktur. Keempat, fleksibilitas penyidikan adalah kemampuan untuk melakukan audit di luar ketentuan atau prosedur yang berlaku. Kelima, keahlian analitik adalah kemampuan untuk memeriksa apa yang seharusnya ada atau yang seharusnya tersedia, bukan apa yang telah ada atau yang telah tersedia. Keenam, komunikasi lisan adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan melalui kesaksian ahli dan penjelasan umum tentang dasar-dasar opini. Ketujuh, komunikasi tertulis adalah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan tulisan melalui laporan, bagan, gambar, dan jadwal tentang dasar-dasar opini.
Kedelapan, pengetahuan tentang hukum adalah kemampuan untuk memahami proses-proses hukum dasar dan isu-isu hukum termasuk ketentuan bukti atau rules of evidence. Kesembilan, kompasser adalah kemampuan untuk menjaga sikap untuk tetap tenang meskipun dalam situasi tertekan. Fraud atau kecurangan merupakan penipuan yang disengaja dilakukan yang menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Yang kedua itu adalah klasifikasi fraud atau kecurangan. Secara skematis, Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE menggambarkan occupational fraud dalam bentuk fraud tree. Occupational fraud tree ini memiliki 3 cabang utama. Yang pertama yaitu korupsi atau corruption. Blackhouse Dictionary dalam Wells 2007 mendefinisikan korup sebagai spoil, taint, deprave, debase, dan morally degenerate. Skema korupsi atau corruption schemes dapat dipecah menjadi 4 klasifikasi. Yang pertama yaitu pertentangan kepentingan, yang kedua yaitu suap, yang ketiga pemberian ilegal, dan yang keempat pemerasan ekonomi. Yang kedua yaitu ada penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset terbagi menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama penyalahgunaan kas yang dapat dilakukan dalam bentuk skimming, lancery, atau fraudulent disbursement. Penyalahgunaan non-kas yang dapat dilakukan dalam bentuk penyalahgunaan atau pencurian terhadap persediaan aset-aset lainnya. Yang ketiga yaitu ada kecurangan laporan keuangan. Kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial statement dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu pertama dengan mencatat pendapatan-pendapatan fiktif, yang kedua mencatat pendapatan dan atau beban dalam periode yang tidak tepat, yang ketiga yaitu menyembunyikan kewajiban atau concealed liabilities dan expense yang bertujuan untuk mengecilkan jumlah kewajiban dan beban agar perusahaan tampak lebih menguntungkan. Yang keempat, menghilangkan informasi atau mencantumkan informasi yang salah secara sengaja dari catatan atas laporan keuangan. Yang kelima, menilai aset dengan tidak tepat. Penyebab terjadinya fraud itu ada 3, tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Untuk tekanan, hal ini adalah di mana para pelaku memang harus untuk melakukan kecurangan tersebut, mungkin dikarenakan kondisi perekonomian mereka yang tidak baik. Dan berikutnya adalah kesempatan, yaitu suatu situasi atau waktu yang memang mendukung mereka untuk melakukan sebuah kecurangan. Dan yang terakhir adalah rasionalisasi, yaitu pemikiran dari para pelaku bahwa nantinya mereka akan dimaafkan. Hal ini bisa terjadi karena hukuman yang akan mereka terima nantinya itu berupa hukuman yang ringan. Selesai sudah kelompok kami untuk membahas tentang akuntansi forensik dan fraud. Apabila kami ada salah-salah kata, kami meminta maaf. Sekian Dari kelompok kami. Terima kasih.